Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana Hasbi. Saya Ridhani Prabowo Muslim. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan video eksplanasi singkat mengenai proses penciptaan alam semesta dan juga berkaitan dengan hal agama Islam. Terima kasih. Dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan 33, para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, yang artinya sebagai berikut. Apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya dan menjadikan siangnya. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Masa pertama. Pada masa atau periode ini, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Dari ledakan besar yang terbentuklah awan debu atau duhon. Ketika duhon berkondensasi sambil berputar dan memadat di situ berbentuk unsur hidrogen. Saat temperatur duhon mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagian atom hidrogen. Lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Masa kedua. Ayat ini menekankan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan yang memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang, galaksi-galaksi saling menjauh, dan langit makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Masa ketiga, di ayat tersebut terdapat kalimat dia menjadikannya malam dan menjadikannya siang. Masa ini adalah di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Tepatnya pada Quran Surat An-Nazi'at ayat ke-10, kita masuki masa keempat. Pada masa ini, daratan bumi mulai muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpantar keluar. Massa yang terpantar ini menjadi planet, di antaranya adalah bumi. Penghamparan yang dimaksudkan adalah pembentukan superkontinen Pangea di permukaan bumi. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang adalah hanyalah batuan-batuan yang berpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Memasuki masa kelima, Quran Surat An-Nazi'at ayat 31 bisa dibaca. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa di mana terjadi evolusi bumi dan tidak ada air yang menjadikan air tersebut kemudian menjadi ada. Nah, air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dan terbentuklah uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Bukti air berasal dari komet ialah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Semua kehidupan berasal dari air. Selain air muncul, kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan pun bermunculan. Memasuki masa ke-6, setelah air, gunung-gunung mulai dipancangkan. Artinya, gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, maka daratan sudah muncul terlebih dahulu. Gunung-gunung memiliki akar di dalam tanah, atau bisa disebut juga pasak. Fungsi gunung ialah menstabilkan gerak bumi, guna mencegah goyangnya tanah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 33, setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia. Ya. Selain dalam pandangan agama, para ilmuwan juga mulai mengembangkan teori-teori lain. Di antaranya yang sering kita dengar ialah teori Big Bang atau teori yang mencetuskan permukaan bumi itu berasal dari dentuman atau ledakan besar. Lalu, ada juga teori keadaan tetap steady state theory. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Gold dan Hermann Bolt, yang mana teori ini mengatakan alam semesta itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, yang mana alam semesta itu akan terus ada selamanya. Dan tentunya hal ini ditentang oleh banyak teori, termasuk teori Big Bang sendiri. Lalu yang ketiga ada teori mengambang dan mengampat, the oscillating theory. Teori mengambang dan merapat ini dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli di bidangnya. Lalu ada juga teori alam semesta kuantum, teori Brayton, dan teori-teori lainnya. Setelah diterangkan tadi, kita semua jadi tahu bahwa sains dan agama adalah saling yang berkaitan, sesuai dengan mana yang disebutkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu yang kemudian menuju langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sekian dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.